Ya, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kita sendirian ini video untuk online, tidak tatap muka ya. Jadi kehadiran para mahasiswa ini semu di sini tidak ada. Tapi saya yakin Anda menyaksikan video ini. Ya, masih ini di mata kuliah Hukum Acara Perdata, dan pokok bahasan kita kali ini terkait dengan mediasi. Mediasi itu berarti apa? Bisa dimaknai, bisa didefinisikan sebagai sebuah penyelesaian sengketa dengan memakai perantara pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini nanti bisa hakim atau di luar selain hakim, di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Ya, bahasan khusus mediasi yang dibahas kita kali ini, ya ini khusus membahas terkait dengan mediasi di pengadilan, di mana nanti ada hakim yang ditunjuk sebagai mediator. Ya, mediatornya di dalam peradilan sendiri hakim, tapi hakimnya bukan hakim yang mengadili sengketa ya, tapi ditunjuk hakim mediator. Ini ya istilah lain terkait dengan hakim mediator. Ini hakim yang sudah punya sertifikat untuk memediasi. Ini tidak sembarang hakim, soalnya hakim mediator. Ya, gunanya agar para pihak bisa berdamai dan membuat kesepakatan bersama, sehingga tidak lagi melanjutkan sengketa. Jadi sejak awal mengajukan gugatan, misalnya pemohon mengajukan gugatan, dan kemudian pengadilan memanggil termohon atau tergugat, keduanya didudukkan. Ketika setelah keduanya didudukkan, ditawarkan kepada hakim apakah keduanya ingin menempuh upaya damai, ingin memakai cara mediasi sehingga tidak melanjutkan ke proses pengadilan, proses sengketa berikutnya, yakni pemeriksaan. Ya, gunanya jelas, gunanya mediasi ini jelas untuk memotong langkah-langkah hukum yang terlalu lama, agar supaya sengketa ini bisa cepat selesai dengan efektif juga efisien. Maka diperlukan upaya perdamaian melalui langkah mediasi ini. Kalau misalnya tetap bersengketa, maka gugatan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan, kemudian jawab jinawab antar para pihak, penggugat dan penggugat saling berargumentasi, dan kemudian juga masih ada upaya pembuktian, di mana para pihak saling adu kuat barang bukti, adu kuat saksi. Nah, ini memakan waktu, energi, tenaga, dan tentu biaya yang tidak sedikit. Ya, untuk mengeliminir langkah-langkah yang lama dan berbiaya mahal dan makan energi banyak ini, sistem pengadilan
kita di Indonesia ini mulai menerapkan mediasi dan menawarkan mediasi pada para pihak agar supaya ditempuh penyelesaian sengketanya bisa lebih cepat, tidak berlarut-larut lagi dalam beracara di pengadilan. Ya, meskipun demikian, langkah upaya baik ini belum tentu disambut hangat oleh para pihak. Para pihak belum tentu menanggapi dengan baik tawaran dari hakim ini. Ya, apalagi kalau dalam sengketa sudah sejak awal diliputi dengan emosi. Misalnya istri mengajukan gugat cerai atas suaminya karena masalah ekonomi rumah tangganya tidak kunjung membaik, hidup dalam kemiskinan. Nah, ini solusinya bagaimana? Dianggapnya suami ini tidak bertanggung jawab pada istrinya. Ya, nah, ini ya, hal ini kalau memakai langkah-langkah hukum yang prosedur yang biasa, ini tentu akan memakan waktu yang lama, biaya yang banyak, tidak sedikit, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Ya, ini bisa dipotong dengan lewat mediasi. Ditawarkan mediasi, bagaimana antara para pihak pengen tetap rukun atau pengen meneruskan cerai, misalnya gugatan cerai. Ya, tapi sayangnya jikalau hanya salah satu pihak saja pengen bersikeras melanjutkan upaya litigasi berperkara di pengadilan, ini hakim tidak bisa memaksakan upaya mediasi. Nah, mediasi ini sifatnya sukarela dan ini harus ditempuh oleh kedua belah pihak, tidak hanya salah satu pihak saja, melainkan keduanya harus ada kesepakatan dan membuat kesepakatan atau perjanjian baru nantinya dalam klausul akta perdamaian, akta persetujuan antar keduanya. Nah, ini mengapa upaya mediasi ini penting, perlu, tapi tidak mesti disambut dengan baik oleh para pihak. Ini bisa dikarenakan egonya masih terlalu tinggi. Ya, memang kalau ngomongin tentang ego, ya seperti itu. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu menahan ego kemauan seseorang. Bahkan sistem hukum kita dan sistem mediasi kita ini lebih banyak bersifat memfasilitasi, ya, utamanya terkait dengan ini ya, kasus gugat cerai ini. Pengadilan sifatnya memfasilitasi saja, tidak melakukan transformasi keadaan supaya misalnya rumah tangganya
menjadi baik-baik saja, suami istri bisa rukun kembali. Ini dalam konteks rumah tangga. Nanti juga ada model mediasi selain model fasilitasi, ada mediasi dengan model evaluasi. Mediasi dengan evaluasi ini hakim mediator ini menilai masing-masing pihak kelebihan dan kekurangannya, menilai dan mendorong para pihak untuk memakai upaya hukum damai, dan dengan tidak melanjutkan ke pemeriksaan litigasi. Nah, ini evaluasi. Misalnya salah satu pihak kurang barang bukti, ya ini buktinya ini nggak ada. Ini berarti posisi pihak yang tidak kuat barang buktinya ini ada dalam posisi yang lemah, sehingga kekuatan untuk memenangkan perkara menjadi lemah. Nah, dan hakim melihat kecenderungan seperti itu, agar pihak yang dalam posisi lemah ini tidak dirugikan, menawarkan upaya mediasi. Maksudnya baik jelas untuk menyelamatkan pihak yang dimungkinkan kalah tidak jadi kalah, tetapi memakai mediasi dengan solusi win-win solution. Itu model mediasi secara evaluatif. Bukan kemudian ada model mediasi secara fasilitatif. Kalau model mediasi fasilitatif ini hakim hanya memfasilitasi saja kemauan dan keinginan para pihak. Memfasilitasi apa sih yang diinginkan, tujuannya apa sih, poin sengketanya terkait dengan masalah apa, masalah nafkah misalnya. Ya, ini dicari difasilitasi. Tapi kalau difasilitasi bukan difasilitasi agar mereka rukun kembali, tapi difasilitasi terkait dengan kelanjutan keinginan para pihak. Ya sebaiknya kalau mau fasilitasi yang sifatnya transformatif, melakukan transformasi dari rumah tangga yang penuh konflik menjadi rumah tangga yang rukun kembali antara suami istri. Nah, ini terkait dengan model-model mediasi. Ya, kemudian dari sisi dasar hukumnya, dasar hukumnya bisa dilihat dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, ini di pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa pengadilan harus membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian damai termasuk melalui mediasi. Nah, ini dasar hukumnya. Ya, selain itu jurisprudensi Mahkamah Agung juga mendorong upaya-upaya perdamaian lewat mediasi ini, dan juga HIR, Herziene-Instandsrecht atau RBG ya, atau kita bisa menerjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Ini meskipun secara tidak langsung menyebutkan kata mediasi, tetapi mendorong upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. Nah, ini dasar hukumnya.
Nah, dari dasar hukum ini kemudian Mahkamah Agung membuat aturan terkait prosedur-prosedur mediasi. Dan ini tertuang pada Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006. 2016. Ya. Di Perma ini diatur misalnya tahapan-tahapan dalam mediasi. Ya, para pihak bisa para pihak bisa menginisiasi atau mengusulkan terjadinya mediasi pada hakim yang mengadili, yang menerima gugatan. Ya, pertama itu, tapi rata-rata ya tidak mungkin. Rata-rata para pihak tetap menginginkan melanjutkan ke persidangan berikutnya. Ya, meskipun demikian, selain usul ini berasal dari para pihak, usul juga bisa berasal dari mediator, di mana hakim menawarkan mediasi. Langkah mediasi ini ditempuh agar kedua belah pihak mencapai perdamaian. Ya, bila keduanya sepakat, maka persidangan dilanjutkan dengan upaya mediasi. Nah, sistem litigasinya juga dihentikan untuk sementara sampai kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Itu intinya. Ya, setelah diinisiasi, mulai ditunjuk mediator dari para pihak, dan kemudian hakim mediator ini membuat pertemuan awal. Biasanya ada rapat pendahuluan antar para pihak. Nah, rapat pendahuluan ini menjelaskan tujuan, prinsip-prinsip, dan prosedur litigasi yang akan berlangsung antar kedua belah pihak. Nah, jadi di briefing dulu antara para pihak bahwa mediasi ini tujuannya mencapai kesepakatan, dan model mekanismenya ditetapkan agar para pihak mematuhinya. Apakah nanti misalnya dilakukan negosiasi secara bersama-sama, barengan, ngumpul bareng terus, atau ada termin di mana mediator ini menemui secara tersendiri salah satu pihak antar para pihak, tapi secara mendiskusinya secara terpisah itu ya. Nah, karena bisa juga ada hal-hal yang tidak pas kalau diutarakan bersama di dalam satu forum. Nah, ini perlu adanya pemisahan. Ya, ini semuanya diserahkan, mekanismenya diserahkan pada para pihak. Itu. Nah, setelah negosiasi hingga nanti dicapai kesepakatan antar para pihak. Kalau sepakat, maka dibuatlah akte perdamaian atau akte kesepakatan mediasi. Nah, setelah sepakat, akte ini ternyata perlu adanya pengesahan dari pengadilan dan akan diputuskan oleh hakim yang mengadili sengketa, bukan hakim mediator ya, tapi hakim yang mengadili sengketa, untuk disahkan bahwa sengketa ini diselesaikan secara mediasi. Tok tok tok. Nah, itu berarti akte
perdamaian bisa berkekuatan hukum tetap karena disampaikan oleh hakim yang memutuskan sengketa. Ini terlihat di persidangan para pihak tidak melanjutkan upaya litigasi, tetapi langsung dengan mediasi meringkas kepentingan para pihak untuk ditemukan solusinya secara cepat, efektif, dan efisien. Itu ya, ini tujuan ini terkait dengan proses atau prosedur yang bisa terjadi dalam mediasi di pengadilan. Itu. Nah, dalam mediasi ini yang jelas perlu digarisbawahi peran-peran para pihak. Ini prinsip dalam mediasi ya. Nah, prinsip dalam mediasi terutama ini mediator yang punya peran sentral dalam mediasi. Nah, mediator ini jelas tidak boleh memihak, apalagi menekan salah satu pihak, ini tidak boleh. Dan dalam hal komunikasi antar para pihak ini harus difasilitasi dengan baik. Dan tadi outputnya diperoleh solusi yang adil antar kedua belah pihak. Ini agar fungsi mediator ini bisa tetap relevan, diakui oleh para pihak. Ini keberadaan mediator seperti itu. Selain menjalankan fungsi tersebut, hakim mediator juga memiliki keterampilan mediasi yang baik. Di antaranya yang pertama active learning, ya, active listening. Kebanyakan learning ya kayak begini. Active listening. Jadi hakim lebih banyak mendengarkan. Hakim jangan banyak ngomong. Mediator di sini berfungsi sebagai wasit. Wasit ya perannya hanya kalau ada pelanggaran itu aja. Tapi ya yang aktif itu para pihak. Nah, dan hakim tidak memihak salah satunya, hanya mendengarkan saja apa yang diinginkan para pihak. Tujuannya apa? Apakah misalnya rumah tangganya dirusak, diselesaikan relasi suami istrinya, atau pengen hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kalau itu itu dari sisi tujuan harus jelas terlebih dahulu. Nah, kalau tujuan ini ada kesepakatan, tinggal menempuh upaya-upaya, langkah-langkah, hal-hal apa saja untuk mewujudkan tujuan langgengnya rumah tangga, misalnya di mana ekonomi membaik, istri ternafkahi, anak-anak juga tidak terlantar, misalnya dalam konflik rumah tangga. Dalam konflik perburuan ya bisa jadi, dalam konflik perburuan misalnya ada terjadi PHK secara sepihak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Ya, ini
pada umumnya buruh ada dalam posisi yang lemah. Barang buktinya juga tidak kuat. Ya, mengingat posisi yang lemah tersebut, ya bisa saja hakim memfasilitasi dengan melakukan mediasi secara evaluatif dan mendorong pihak yang posisinya lemah ini menempuh upaya mediasi saja. Jangan dilanjutkan upaya peradilannya. Kalau upaya peradilannya dilanjutkan, isinya adalah keputusan yang memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Win and lose. Itu sistem inti keputusan dari pengadilan itu, win and lose. Berbeda dengan mediasi, di mana mediator ini mencari solusi yang win-win solution. Ya itu aja. Active learning tadi ya, active learning, kemudian reframing. Hakim juga mereframe, menyampaikan dengan bahasa yang lebih bijak, lebih diterima, yang netral, berbeda dengan bahasa yang disuarakan oleh para pihak. Biasanya kalau yang didengar dari para pihak ini sifatnya menyalahkan pihak lawannya. Ya. Nah, hakim ini harus mereframe keluhan-keluhan dari para pihak. Misalnya, suami saya itu tidak bertanggung jawab. Saya tidak dinafkahi, anak ditelantarkan. Nah, gitu. Nah, ini sebaiknya juga ungkapan ini direframe. Direframe-nya bagaimana? Direframe-nya bahwa istri ini merasa ingin diperhatikan dengan dicukupi nafkahnya. Nah, selama ini sang suami punya nggak kemampuan ekonomi untuk memberi nafkah pada istrinya, misalnya. Kalau punya kemampuan memberi nafkah, ya itu harus dibayarkan. Bisa mengajukan gugatan atas nafkah ini menjadi titik poin dalam sidang pengadilan nantinya. Ya, kalau ini digugat ya. Nah, tapi kalau misalnya suami tidak mampu, ya dicari sebabnya kenapa tidak mampu. Ya itu. Ini prosedur dan teknik bagaimana mediasi berlangsung dalam hukum acara perdata. Selanjutnya mungkin lebih menarik apabila kita diskusikan dalam forum tanya jawab. Silahkan Anda bisa mengajukan respon atau pertanyaan barangkali. Terima kasih, saya tutup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.